Ya sudah, kita mulai sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Rabb 17 Rajab 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka istiqomah setiap Rabu sore. Alhamdulillah Ibu, ya Allah. Masuk Bu. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersama di sini. Mudah-mudahan langkah kita niat baik untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wadh-dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu, silakan ibu-ibu disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Thumma khususan ila arwahi kalangan hadir. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keridhaan, keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita kuliahan, semoga mereka diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Juga semoga anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan. Sekarang bulan Rajab tanggal 17, semoga Allah berikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Juga mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan rezeki yang halal, banyak, barokah. Ya apapun itu usahanya, baik kita atau suami kita, semoga usaha yang sedang dijalani Allah berikan keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang halal, banyak, dan juga semuanya teteh sedang tidak enak badan, jadi tidak bikin apa-apa ini Ibu hari ini dari pagi tiduran. Juga mohon doa anak saya juga lagi kurang sehat di Banten sana, mudah-mudahan cepat sehat. Ya, intinya semua sahabat, kerabat, ya, tetangga kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Juga mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan ya tempat ini, rumah ini Allah penuhi dijali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai macam. Na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Ayo ibu-ibu kita baca surah Al-Mulk, kita muratal aja ya sambil diperhatikan tajwidnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من قل هو الرحمن Kalau untuk kita istiqomah gitu ya, siapapun juga suka di sini gitu sambil duduk 5 menit untuk menyelamatkan kita kelak di alam kubur, biar kita dibantuin nanti kayak ujian nasional ya. Ujian nasional itu kalau mau ujian suka udah bocor Bu jawabannya ya. Jadi ujian nasional tuh dulu suka udah bocor jawabannya. Nah kita pun juga nanti di alam kubur itu pertanyaannya kelak di alam kubur, tapi jawabannya harus sekarang ya ketika kita hidup. Ada berapa pertanyaan Bu? 6 pertanyaan ya. Kelak kita Tuhanmu, jawabannya Allahu Rabbi. Berapa kali nama Allah disebutkan? Jadi bagi ibu-ibu yang istiqomah ngaji mah insya Allah gak bakalan susah deh buat jawab itu. Lalu yang kedua, siapa nabimu? Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Berapa kali nama Muhammad disebutkan ketika kita ngaji? Maka ibu, orang yang paling pelit di dunia ini kata Nabi adalah umatku yang apabila disebutkan namaku Muhammad tidak membacakan salawat ya ibu-ibu. Sekali lagi ibu-ibu, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad kita tidak baca salawat, itu adalah umat yang paling pelit kata Nabi. Lalu seperti apa salawatnya? Yang umum aja Bu. Misalkan ustadznya lagi ceramah lalu mengucapkan Nabi Muhammad, maka kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu. Jadi sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka ketika diucapkan Muhammad itu harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga pertanyaannya kan apa agamamu? Pasti orang ibu-ibu yang suka ngaji mah istiqomah ya pasti tahu Islam ya, karena hanya di Islam ada pengajian gelar kayak gini.
Lalu pertanyaan yang keempat, kemana arah kiblatmu? Ka'bah. Yang kelima, siapa teman-temanmu? Ya ini Bu nih, teman-teman kita adalah al-mu'minuna wal muslimun, orang mukmin, orang muslim. Jadi pokoknya istiqomah aja ibu-ibu ngaji, insya Allah dengan kita ngaji pertanyaan yang 6 itu lolos dah insya Allah ibu-ibu. Lalu kemudian untuk menolong kita ya ini surah Al-Mulk ini. Ibu udah istiqomah Bu? Insya Allah ya ibu-ibu ya. Gitu. Habis maghrib lah pokoknya sempatkan waktu 5 menit. Baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tuh tadi tanggal berapa Bu? 17 Rajab ya. Sudah kita pelajari kata sebagian ulama itu innal rajaba lil istighfari minadh dhunub. Bulan Rajab adalah kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut. Ayo silakan Miza masuk. Iya gitu, pakai baju teh Miza udah lama nggak pernah dipakai tuh. Iya benar. Kemarin Rajab teh bulan keberapa Bu? 7 ya. Sya'ban 8, Ramadan 9. 7, 8, 9. Jadi bulan Ramadan itu harus dipersiapkan dari semenjak bulan Rajab. Kalau kita ingin berhasil nanti memanen pada bulan Ramadan, maka kita harus siapkan dari bulan Rajab. Persiapannya seperti apa? Yaitu tadi bulan Rajab lil istighfari minadh dhunub. Rajab adalah waktunya kita untuk memohon ampun kepada Allah. Copot ya, salah tuh. Punya sini deh. Mija kemana aja Mija ya? Jemaah mau motoran ayo mau motoran. Bu banyak dalam bahasa Arab itu saya sering jelaskan banyak yang memakai kata isti di awal ya. Istighfar, istiqomah, istikharah, terus istisqa, banyak ya yang memakai kata isti di awal untuk bahasa Arab ini. Lalu apa arti isti? Isti itu adalah mengeluarkan segenap cara. Mengeluarkan segenap cara. Misalkan sekarang istiqomah yang sering kita dengar ya, istiqomah. Berarti asal kalimatnya mah dari koma. Koma itu tetap berdiri, koma itu tetap menjalankan itu. Jadi isti segenap cara, koma agar menjalankan itu. Jadi ibu nih kalau istiqomah misalkan dalam urusan ngaji, apapun alasannya, apapun keadaannya misalnya, karena udah istiqomah, jalan aja. Ibu kalau misalnya istiqomah habis maghrib, ba'da maghrib baca tadi Al-Mulk, apapun keadaannya, mau ada tamu kayak mau apa, baca. Itu namanya istiqomah, mengeluarkan segenap cara agar tetap melakukan itu. Berapa lamanya sih Al-Mulk dibaca gitu ya? 5 menit cuman. Ya Allah, kita itu kadang kalah mulu ya sama setan. Astagfirullahaladzim. 5 menit di depan Al-Quran sama 1 jam di depan handphone. Ya Allah, kok di depan Al-Quran kayak di depan api unggun ya, panas bener rasanya, nggak betah banget. Tapi kenapa kalau di depan handphone gitu? Ya kalau nggak sama-sama di handphone deh bacanya. 5 menit baca Al-Mulk di handphone sama TikTok sejam. Gak berasa TikTok. Ya Allah, kok kita kalah mulu gitu. Nah kalau yang istiqomah itu, apapun keadaannya tetap kita jalan.
Terus dalam hidup kita apa yang kita udah bisa istiqomah coba? Kalau orang laki bisa bu istiqomah. Orang laki istiqomahnya ngopi, Rokok. rokok. Ini istiqomah nih. Apapun keadaannya nih. Tetap aja walaupun sakit. Iya. Kalau nggak ada rokok nih jam 12 malam, Bisa dia tidur. jalan keluar ke Madura. Padahal kalau lagi ada rokok mah malas dia keluar. Nah kudu kayak gitu tuh. Ibu-ibu apa istiqomahnya ya? Ibu-ibu kalau ke Tanah Abang istiqomahnya ke alam Sunda. Kalau ke Tanah Abang nggak ke sana itu kayak belum ke Tanah Abang. Nah itu tuh bu istiqomah tuh kayak gitu. Berarti dalam hidup kita nggak ada yang istiqomah ya. Dalam hidup ibu-ibu kalau istiqomah itu kayak Bu Nina pagi-pagi jalan beli nasi uduk. Terus setiap hari tuh kita udah kalau untuk urusan dunia kita bisa istiqomah. Ma yang istiqomah dalam hidup apa ma? Mama apa ya pagi-pagi masak air terus bikin teh manis tiap hari itu selama 20 tahun gitu aja tuh. Tuh itu namanya istiqomah. Tapi kenapa sih kita kalau untuk urusan ibadah belum bisa gitu istiqomah? Jangan bicara sholat. Kalau sholat makan dalam keadaan apapun itu wajib ya. Sekalipun kita lagi sakit, jangan sampai gara-gara misalkan Mama David meriang aja dikit, biarinlah Allah Maha tahu saya lagi sakit. Nggak bisa. Sholat itu hanya boleh ketinggalan oleh karena dua hal. Satu, Gila bisa. tidur. Dua, lupa. Udah bu, hanya dua sholat ditinggalkan tidak dosa tuh, hanya oleh dua. Satu, tidur. Dua, tidurnya pun juga yang mana? Tidurnya yang sebelum waktunya. Contoh misalkan tidur jam 11 siang gitu ya, karena ibu-ibu capek bangun setengah 4. Tuh, itu ketinggalan kita sholat tapi tidak berdosa. Lalu harus apa? Baru diqodho. Itu sholat yang boleh diqodho. Jadi ntar ibu sholat asar dulu, lalu laksanakan sholat zuhur. Apa bahasanya ketika kita niat? Biasa aja, Allah niat dalam hati, niat saya sholat duhur 4 rakaat qodho fardu karena Allah Ta'ala, nggak berdosa bu. Atau misalkan ibu tidurnya itu jam 3 ya, jam 3 subuh, jam 3 sahur, itu karena saking capek, lalu kemudian bangun jam 7. Nah maka waktu sholat subuh ibu itu adalah jam 7. Jadi jangan sampai ketika kita kesiangan nih, udah kesiangan nih, berarti nggak ada waktunya sholat. Tetap bu, sholat wajib dilaksanakan ketika dia bangun. Gitu. Jadi ntar waktu jam 7 itu ibu wudhu sholat subuh. Itu waktu subuh ibu adalah jam 7. Asal jangan sampai kayak gini, udah tahu sholat subuh itu waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Misalkan jam 4.15 gitu ya waktu subuh. Ibu begadang tuh misalkan, udah tahu jam 4. Tinggal 15 menit lagi pakai tidur, ya itu masalah kalau yang begitu gitu ya. Maka ya jangan kayak zaman Syiah muda misalkan dulu, karena seneng wiridan bu ya, dari Isya itu kita wiridan begadang sampai jam 2:30. Itu mah sunnah. 2:30 tidur, bangun ya jam 7. Akhirnya kan kata orang tua mah nyari jarum hilang kampak, nyari pahala yang sunnah, pahala yang wajib, akhirnya ketinggalan. Jangan seperti itu. Nah sekali lagi tadi bu, tuh istiqomah adalah melakukan segenap cara gitu bu, agar tetap melakukan kegiatan itu. Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu tadi tuh satu aja dulu ya, abis maghrib bu, atau abis isya atau di malam itu istiqomahlah membaca Al-Mulk. Nggak lama kok bu, cuma 5 menit dan itu nggak usah pakai pergi. Kalau ngaji mungkin kan kita ada beberapa kepentingan gitu ya. Misalkan kemarin musim liburan mungkin kan banyak keluarga gitu ya, menghormati keluarga mungkin itu lebih wajib gitu ya. Ya banyak gangguannya lah. Ini aja yang kecil-kecil dulu lah. Kayak misalkan bapak-bapak ya tadi tuh ngopi ngerokok, ini udah pada istiqomah nih bapak-bapak nih. Kalau yang lainnya mah nggak tahu deh. Kalau ngopi sama ngerokok mah mereka udah istiqomah. Nah seperti itu istiqomah. Lalu apa lagi bu? Istighfar ya.
Istighfar berarti asal kalimatnya dari ghafaro. Isti mengeluarkan segenap cara, ghafaro minta diampuni. Jadi istighfar itu artinya adalah mengeluarkan segenap cara agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ini, tadi bulan Rajab itu adalah inna rajaba lil istighfari minadz-dzunub. Rajab itu adalah 1 bulan penuh, itu adalah kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk meminta ampun. Lalu dengan cara apa meminta ampunnya? Meminta ampun kepada Allah itu bukan hanya dengan istighfar, Bu. Bukan hanya dengan ibu-ibu misalkan menghadap kiblat di sajadah, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah seperti itu. Bukan hanya dengan itu. Tetapi dengan apa? Coba lihat di Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin. Berlarilah, berlomba-lombalah dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ujungnya, yang di dalamnya ada ampunan nih, misalkan di sini ada ampunan. Maka kita teh harus lari, Bu, ke tempat yang ada ampunan ini. Lalu apa yang di dalamnya ada ampunan? Ngaji kayak gini, Bu, nih, di dalamnya ada ampunan. Ada pahala ampunan. Tadarus tuh ya, ada ampunan. Kalau bapak-bapak ke masjid berjamaah, itu di masjid ada ampunan. Kudu berlari kita. Ngaji itu kayak tadi. Itu adalah yang di dalamnya ada ampunan. Terus apalagi? Sedekah, Bu. Itu sedekah adalah salah satu cara kita memohon ampun kepada Allah. Sedekah, menolong orang. Jadi ini bulan Rajab, bulan istighfar itu bukan hanya kita misalkan memperbanyak istighfar saja, tetapi memperbanyak kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada ampunan. Itu nih ngaji kayak gini di malam Jumat mau di tadarus mau pokoknya segala kegiatan amal ibadah itu di dalamnya ada ampunan. Wasari'u, kudu berlari kita. Jangan sampai apa yang Allah suruh lari kita ngerayap, apa yang Allah suruh santai kita malah lari. Ya, apa yang Allah suruh lari kita ngerayap. Tapi apa yang Allah suruh ngerayap biasa aja kita malah lari. Contohnya kalau untuk urusan dunia kita lari, entah itu hujan, badai, lagi panas, lagi gimana juga. Kalau ujungnya ada uang, kita paksain deh. Gitu. Maka oleh karena itu untuk ampunan juga harus seperti itu. Berarti istighfar adalah mengeluarkan segenap cara untuk mendapatkan ampunan. Lalu cara apa lagi? Nah, si AA sekarang mau mengingatkan kepada diri si AA sendiri bil khusus. Karena tujuan si AA bikin pengajian kayak gini teh, Bu, bukan si AA mau menceramahi ibu-ibu, tapi si AA ingin menceramahi, mengingatkan diri sendiri. Ya bonusnya buat ibu-ibu. Ini di bulan Rajab ini ada satu amalan yang khusus minta ampun kepada Allah. Ini sudah dipelajari, tapi si AA ingin mengingatkan kepada ibu-ibu. Apa, Ibu? Apa? Sholat tasbih. Ya. Sok. Baik Ibu, nah sore hari ini udah jam berapa ini teh ya? Sampai jam 5:15 kali ya Ibu ya. Sekarang kan maghribnya jam berapa maghribnya? Ya, jam 6 lewat ya. Nah baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu misalkan dengar sholat duha, dalam sholat duha fadilahnya ada yang sangkut pautnya dengan urusan dunia. Kalau ibu dengar sholat tahajud misalnya, itu ada yang sangkut pautnya pahalanya dengan urusan keduniaan. Tapi Bu, tentang sholat tasbih ini adalah khusus untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sholat tasbih adalah sholat yang sedikit berbeda tata cara melaksanakannya itu.
seperti namanya, maka sholat tasbih itu di dalam sholatnya harus ada tasbih. Sampai-sampai Imam Nawawi membuatkan satu bab di dalam kitab Adhkar An-Nawawi tentang sholat tasbih ini, dengan memuat beberapa hadis di dalamnya, yaitu tentang keutamaan sholat tasbih ini. Maka Allah akan memberikan ampunan dari 10 dosa ya ibu-ibu. Kita dulu mana ya hadisnya. Dari dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sudah berlalu, yang akan berlalu, yang dilaksanakannya secara terang-terangan, yang dilaksanakannya secara sembunyi-sembunyi. Jadi pokoknya Allah akan ampuni dari 10 dosa. Jadi sholat tasbih ini tujuannya adalah hanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sholat tasbih ini kapan dilaksanakannya? Sholat tasbih ini termasuk bagian sholat mutlak. Sholat tasbih bisa dilaksanakan siang ataupun malam, kecuali pada waktu haramnya sholat. Sekali lagi, sholat tasbih ini bisa dilaksanakan siang ataupun malam, kecuali pada waktu haramnya sholat. Kapan waktu haramnya sholat? Kalau dikumpulkan ada 3. 15 menit sebelum zuhur, asar sampai maghrib, lalu subuh sampai waktu duha. Jadi ibu-ibu kalau sekarang tuh syuruk, waktu syuruk itu jam berapa Pak? Sekarang teh 5.46 kalau nggak salah mah. Nah, maka itu kan waktu syuruk ya Bu. Ada 2 pendapat ulama. Kalau udah jam 5.46 misalnya, tambahkan 15 menit gitu Bu, agar tidak masuk kepada waktu haramnya sholat. Jadi minimalnya ibu sholat isyraq tuh jam 6. Memang ada beberapa pandangan ulama, boleh langsung melaksanakan sholat, boleh. Ada beberapa pandangan seperti itu. Tapi nanti sholat duhanya setelah 15 menit setelah waktu isyraq. Jadi kan waktu isyraq ini misalnya Bu ya jam 5.46 gitu. Sholat isyraq mau saat itu pun juga silahkan. Tapi nanti sholat duhanya tunggukan 15 menit. Berarti jam 6 tuh sudah masuk waktu duha gitu. Atau ntar mau disekaligusin, misal Bu Yoyon udah aja ntar lah jam 6 aja sholat isyraqnya. Jadi sholat isyraq 2 rakaat, biar nggak duduk lagi suka ngantuk. Udah jam 6 kan udah masuk waktu duha, langsung melaksanakan sholat duha. Nah, baik ibu-ibu, sekali lagi, sholat tasbih ini bisa dilakukan siang dan malam. Tetapi sholat sunnah yang disunahkan pada siang hari lebih utama ketika dilaksanakan pada malam hari. Sekalian kita tahu Bu, bahwa pada malam hari itu ada yang namanya satu qiyamul lail. Qiyamul lail. 2 ada sholatul lail, atau dalam bahasa kita sholat malam. Yang ketiga ada sholat tahajud. Ada qiyamul lail. Artinya qiyamul lail ini adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Lalu apa yang disebut menghidupkan malam? Itu bisa kita ikutan ngaji, ngomongin agama. Misalkan ngobrol nih kita nih, ya sama bapaknya kayak sama siapa, sama ustadz tentang agama. Ngobrol begadang, itu namanya qiyamul lail. Atau ngikutin pengajian atau dengerin ceramah tuh malam, namanya qiyamul lail.
menghidupkan malam. Jadi dari setiap malam dia tuh kudu ada yang kita lakukan. Tadi baca Al-Mulk tuh walau 5 menit Bu, itu namanya Qiyamul Lail tuh, menghidupkan malam. Ibu sholat ba'diyah Isya, itu Qiyamul Lail. Kedua adalah sholatul lail atau sholat malam. Apa itu sholat malam? Sholat malam adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da Isya sampai menjelang subuh. Sholat malam, sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da Isya sampai subuh. Ibu mau sholat hajat, mau sholat tahajud, mau sholat witir, itu namanya masuknya sholat malam. Lalu yang ketiga sholat tahajud. Kalau sholat tahajud seperti apa syaratnya? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da Isya sampai subuh, tapi syaratnya harus tidur dulu. Biarpun 5 menit. Sekali lagi sholat tahajud itu adalah, tulis dulu dah, sholat tahajud. Biar ibu nggak salah kaprah Bu ya. Jadi tahajud itu bukan hanya jam 3 aja, bukan gitu Bu. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da Isya sampai waktu sebelum subuh, tapi syaratnya harus tidur. Biarpun jam 10. Nah, waktu sholat tahajud itu terbagi 3 ya Bu ya. Ada sepertiga awal, berarti antara jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Ntar jam 11 sampai jam 2, ini waktu pertengahan. Yang ketiga jam 2 sampai jam 4, ini sepertiga malam yang terakhir. Jadi kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab fikihnya, beliau menerangkan walaupun tidurnya itu hanya 5 menit. Jadi nih ibu-ibu habis Isya tuh ibu-ibu tiduran, aja ketiduran. Boleh, misalkan jam 8 tidur Bu ya, belum bisa tuh. Bangun jam 10 Bu. Ibu pas bangun, berarti saya belum sholat Isya. Tuh ada keinginan untuk bangun. Ada keinginan untuk bangun, kemudian pergi ke kamar mandi wudhu. Lalu setelah wudhu ibu laksanakan sholat Isya. Itu sholat fardu. Lalu ibu laksanakan sholat ba'diyah Isya. Lalu setelah itu ibu sholat, misalkan sholat hajat lah, sholat ini itu. Nah itu sholat sunnah itu dihukumi sholat tahajud Bu. Atau ibu misalkan udah niatnya sholat tahajud aja, Allah, niat saya sholat tahajud 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Sholat tahajud berapa minimalnya? Minimalnya 2, maksimalnya tidak terbatas. Ya minimalnya 2 aja. Atau yang sering Nabi laksanakan itu adalah 11 ya. Jadi 8 tahajudnya, 3 witirnya, gitu ya. Jadi sekali lagi sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da Isya sampai sebelum subuh, tapi harus diawali dengan tidur. Berarti kalau jam 10 teh itu masuk waktu bagian yang pertama ya, sepertiga malam pertama. Terus misalkan bangunnya jam 11, ya udah sholat aja, sholat tahajud. Itu berarti masuknya bagian yang kedua. Kalau ntar jam 2 sampai jam 4, jam 1 ya, jam 1 lah sepertiga, kan dibagi 3 ya. Jam 1 sampai jam 4, inilah sholat tahajud yang paling afdol. Yang paling afdol adalah yaitu antara jam 1 atau jam 2 sampai jam 4. Yang paling hebat kan jadi jam 3 tuh lah, biar nggak terlalu takut ya. Jam 3 bangun, terus jangan tidur lagi Bu sampai subuh. Jangan tidur lagi sampai subuh, biar nggak kesiangan tadi. Mendekati Bu, atau setengah 4 lah. Berapa lamanya sih ibu-ibu sholat tahajud 6 rakaat, paling juga 10 menit itu paling lama Bu. Maka udah aja bangunnya setengah 4. Sampai kapan waktunya? Sampai menjelang subuh. Subuh sekarang misalkan jam 4.10 misalkan, jam 4.20 apa ya? Jam 4.20 ya. Misalkan jam 4.15 tuh masih ada Bu. Jadi waktu imsak itu Bu, waktu imsak itu adalah bukan waktu terakhir kita makan sebenarnya. Waktu terakhir kita makan itu adalah azan subuh.
Hanya saja imsak adalah sebagai peringatan. Imsak itu 10 menit menjelang adzan subuh. Jadi kita diperingatkan Bu, jangan sampai kita masih makan kemudian adzan, kan batal puasanya Bu. Sebelum adzan nih kita nih jam 4.20 adzan subuh. 5 menit lagi udah berhenti, udah apapun yang terjadi berhenti. Jangan sampai ngomong lagi kayak tadi, biarinlah Allah Maha tahu kan saya kesiangan. Makan aja sampai komat, ya nggak jadi puasanya. Gitu ya, ini sekali lagi biar ibu nggak salah kaprah tentang tahajud ya. Jadi tahajud itu bukan berarti harus bangun mulu jam 3, jam 4, bukan Bu. Tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da isya sampai subuh, tapi syaratnya harus tidur. Sedangkan tadi sholat malam, jadi sholatul lail, sholat malam adalah sholat sunnah dari ba'da isya sampai subuh tanpa tidur. Itu misalkan kita lagi begadang nih, belum tidur misalnya, lalu kemudian pengen sholat aja Bu, tapi masuknya hadiahnya pahalanya sholat malam. Beda Bu pahalanya dengan tahajud. Kenapa? Kalau tahajud itu kan harus didahului dengan tidur. Namanya orang tidur itu berarti ketika dia bangun, ingat nih belum sholat, ada keinginan untuk bangun lalu wudhu. Itu kan berat Bu. Kalau sholat malam mah kan nggak tidur tuh, kita wudhu. Kalau lagi sadar gini makan ke air kita masih biasa. Tapi kalau bangun tidur Bu, nyawa masih setengah, males banget, pengennya tarik selimut lagi. Maka hadiahnya pahalanya lebih besar sholat tahajud. Bisa dipahami ya Bu ya? Coba siapa tanya. Balik lagi nih Bu, qiyamul lail, apa qiyamul lail? Menghidupkan kalau meramaikan mah udah we atau jangan petasan itu. Menghidupkan malam dengan apa? Kegiatan agama pokoknya. Kan ibu-ibu besok mau ada acara maulid, ada acara rojaban, ibu-ibu begadang tuh masak malam. Itu namanya qiyamul lail. Apapun kegiatan agama yang ada pada malam itu qiyamul lail. Maka atau kita qiyamul lailnya berapa jam sih kita setiap malam? Ya tadi baca al-mulk 5 menit. Cuma 5 menit Bu. Terus apa lagi ya? Sholat sunnah, hajat, paling juga 4 menit, 10 menit. Cik atuh Bu sing rada loba qiyamul lailnya. Banyak mau ngobrolin agama. Ibu cuma mau ngobrolin agama dengan siapa? Kesini aja Bu. Kita ngobrol di sini. Ngobrol berjam-jam juga masih ada maknanya, karena ini kayak gini nih. Yang diomongin itu urusan agama. Lalu yang kedua, sholatul lail adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ba'da isya sampai subuh tanpa tidur. Lalu sholat tahajud mah sholat sunnah ba'da isya subuh harus tidur. Ibu-ibu pinter tadi tuh Bu. Namanya sholat tahajud. Sholat tahajud minimalnya 2 rakaat. Ya maksimalnya tidak ada jeda. Hanya saja yang biasa dilakukan Nabi adalah 11 ya Bu ya. Berarti 2 kali 5, satunya witir, atau 2 kali 4 yang 3-nya witir. Ini teh padahal mau nerangin sholat tasbih ya ibu-ibu, tapi ibu-ibu udah kudu ngerti dulu, gitu ya. Apa qiyamul lail? Sering dengar qiyamul lail? Sering dengar sholat malam? Sering dengar sholat tahajud? Apa Pak? Masih ada? Jadi biar kita teh ngerti, biar ditanya sholat malam sama sholat tahajud, ya itu kalau sholat malam itu sholat tahajud, bukan? Ya gitu tuh. Ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham gitu. Paham aja dulu Bu, belum bisa melaksanakan, yang penting paham dulu di mana qiyamul lail. Jadi semuanya, mau sholat tahajud, mau sholat lail, sholat malam, ini adalah bagian dari qiyamul lail gitu ya. Jadi mau sholat tahajud yang ada syaratnya tidur dulu, mau sholat lail nggak ada syarat tidur dulu, ini semua adalah bagian dari qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya, bukan meramaikan malam. Kemarin malam tahun baru. Ya. Pantes itu Bu ya, pas tahun baru kemarin tuh hari pertama hujan ya. Ya pantas.
malaikatnya ngambek bu, malamnya diserang sama rasan kembang api ya, paginya gue balas nih pakai untung baik malaikatnya. Coba kalau dibalas pakai api itu habis kita. Iya makanya. Aduh. Tapi saya salut ya kepada ibu-ibu yang di sini mah kalau ngaji tadi diperhatiin gitu bu. Jadi ibu-ibu di sini mah udah benar-benar pengen ngaji bu. Ibu, ya nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu di Singapura sana mah nggak gitu bu. Maka kita kudu profesional dalam hidup. Apa profesionalnya kan saya sering bilang. Ini urusan hati bu nih. Kalau mau ngaji, kita kasih tahu ke hati kita, kasih tahu ke otak kita, wahai otak, wahai hati, ini hari ini lu mau dibawa mau ngaji. Sehat-sehat ya. Iya, mau ngaji nih, jangan sampai ketika kita ngaji pikirannya kemana-mana. Ingat ke jemuran ya, ingat ke setrikaan, jangan. Di rumah aja gitu. Maka kata Bu Yoyon sama Om, mama kalau hadir po nggak ada kegiatannya, biar fokus gitu bu. Ingat kemana-mana, profesional bu, ajak ini mau ngaji. Terus apalagi yang profesional, waktunya jalan-jalan. Profesional bu, ini waktunya lu otak sama hati ini waktunya mau jalan-jalan nih. Jangan sampai lu ngajak pulang sebelum orang lain pulang. Jangan sampai kita lagi jalan-jalan ngelamun, cemberut, jadi racun, jadi toksik bu. Misalkan kita nih Mama Uti diajak jalan-jalan ya, waktu itu memang panitia pulangnya jam 4 sore. Jam 2 dia ngelamun aja sambil cemberut ke pipinya kayak niup balon di pojokan. Mama Uti kenapa? Akhirnya kan jadi toksik buat yang lain. Akhirnya jadi apa ya, yang lain tuh jadi nggak enak gitu. Maka bu, profesional bu, dalam hal apapun profesional. Profesionalnya kayak gitu. Hati kita mau diajak kemana nih? Diajak ngaji, ya udah, betah aja lagi ngaji. Kalau jalan-jalan ya udah jalan-jalan. Gitu ibu-ibu ya, sekali lagi profesional lah dalam hidup. Misalkan apa? Tisu. Lanjut sekarang sholat tasbih. Seperti namanya bu, ini teh udah siapa tahu yang udah istiqomah sholat tasbih mah adalah teteh dan maom ya mak. Dan mama apapun juga udah istiqomah, mama paling lama ya mak ya. Semoga bermaaf kita istiqomah. Iya. Yang kayak mau om ya, ngajinya sampai tua ya. Iya tuh harus. Ma aja istiqomahnya kan pada akhir-akhir ya mak ya, alhamdulillah. Mama hampir setiap malam Jumat itu sudah istiqomah lah. Bu Yoyon tasbih suka juga? Kadang-kadang ya. Seperti namanya bu, sholat tasbih. Ini harus ya. Ayo bu, kalau kita mau berjanji, berjanjilah pada diri sendiri. Jangan berjanji pada orang lain. Ayo sekarang berjanji bu, pada diri sendiri. Ntar ibu pulang ke rumah nih, malam ini, wahai hati, wahai diri, malam ini saya janji kepada kamu mau sholat tasbih. Ntar kalau diingkari juga, paling yang malu diri sendiri. Tapi minimalnya Sholat maghrib langsung boleh. boleh, cuman suka mentok ke isya. Ya boleh lah kalau ibu-ibu mah, boleh. Tapi dulu, ya sholat tasbih, ibu adalah sholat yang di dalamnya ada tasbih. Lalu tasbihnya seperti apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. Coba bu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Jadi gitu bu. Mau cepat mau pelan tergantung ibu-ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu berapa kali harus dalam 4 rakaat bu? Sholat tasbih itu berapa rakaat? 4 rakaat. Dibagi 2 kali 2. Jadi bukan kayak sholat zuhur. Kalau zuhur kan di tengah ada tahiyat awal. Kalau sholat tasbih tidak, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Pertama untuk niatnya dulu bu.
Kalau kita mau pakai bahasa Arab, usalli sunnatan, usalli sunnatat tasbihi, usalli sunnatat tasbihi lillahi ta'ala. Cuman segitu Bu, masa nggak bisa? Bisa Ibu ya. Coba Bu, usalli sunnatat lillahi, gitu. Udah segitu. Allah, tahu ketika kita nyebutin Allah, niat dalam hati. Niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kemarin kan kita belajar niat ya. Coba mengulang pelajaran nih. Niat itu terbagi berapa? Lupa ya Bu ya. Betul, 3. Untuk sholat fardu ya, untuk sholat sunnah, untuk sholat mutlak. Kalau sholat fardu mah itu harus ada 3 syarat ya. Yaitu 1, apa? Qasdul fi'li, benar. Qasdul fi'li itu adalah aku sholat. Niat aku sholat itu harus disebut. Yang kedua adalah ta'yin ya, menentukan. Niat saya sholat duhur. Lalu yang ketiga adalah fardhu, fardu atau sunat. Jadi yang harus disebut tuh dalam fardu cuma 3 Bu. Niat saya sholat duhur, fardu karena Allah tubuh. Cuman itu yang wajib. Tapi kalau mau kita tambahkan, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, itu utama. Minimalnya wajibnya hanya 3. 1 nyebutin aku niat sholat, 2 sholatnya sholat apa, 3-nya fardu karena Allah Ta'ala dalam wajib. Kalau dalam sholat sunnah mah hanya 2. 1 qasdul fi'li ya. Qasdul fi'li teh Allah, niat aku sholat. Lalu yang kedua ta'yin, nentuin, sebutin sholatnya apa. Cuman 2 doang. Allah, niat saya sholat tasbih karena Allah Ta'ala. Udah Bu, minimalnya segitu yang kita ucapkan. Tapi kita kan suka pengen lebih, ya udah. Usolli sunnatat tasbih lillahi ta'ala. Allah, niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Gitu ya Bu ya. Setiap kali Ibu Allah, niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah Bu, lalu tadi itu kan sholat tasbih harus ada 300 tasbih. 300 tasbih dalam 4 rakaat. Dibagi 4 rakaat, berarti 1 rakaatnya berapa? 5. Bagi 4 ya. 1 rakaat itu berapa kali? 75. Nah sekarang kita benerin dulu deh tasbihnya ya Bu, biar bener ya. Tuh kayak gini Bu nulisnya, subhanallah, biar bener bacanya. Subhanallah, subhanallahi. Kalau kita ini aja Bu, kita jeda ya, biar Ibu tidak ribet. Subhanallah. Ini kan bukan Quran ya Bu ya. Ibu mau dibaca subhanallah, walhamdulillah juga tidak apa-apa. Subhanallah, walhamdulillah. Ini di sini Bu ya. Wala, kemarin kan udah belajar. Lahnya berapa? 5 ya. Wala ilaha illallah. Illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Wala 5. Wala ilaha illallahu. Illallahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sini di wasal ya Bu ya. Biar Ibu enggak ribet. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini bacaan tasbihnya seperti ini. Lalu kapan ini dibacanya? Harusnya Ibu di foto ya Bu ya. Ya. Nah, sebelum kita
Allahu Akbar gitu ya. Allah, niat saya salat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu sebelum Fatihah, Bu, baca tasbih 15 sebelum Fatihah untuk menggantikan takbiratul ihram doa iftitah ya. Allah, niat saya salat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu baca tasbih Bu berapa? 15. Ini atuh 15 sebelum Fatihah gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Terus gimana Ibu caranya? Gini Bu nih. Nggak usah baca materi kamu. Nggak usah ya. Kalau mau dibaca baca tapi nggak usah aja lah. Itu kan sunnah. Kemarin itu sunnah apa namanya? Sunnah itu ada ab'ad, ada hayat. Itu sunnah hayat. Allah, niat dalam hati. Niat saya salat tasbih 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lalu Ibu pakai ini Bu nih. Kalau dalam tubuh kita tuh ada anggota besar, ada anggota kecil. Yang batal ketika gerak 3 kali adalah bagian anggota besar Bu. Anggota besar yang mana? Dari lengan sampai ini nih Bu nih. Sampai pergelangan tuh anggota besar. Kalau anggota kecilnya ini jari-jari ini tidak batal Bu. Maka Ibu ketika memang kita gatal, misalkan gatal Ibu di bagian mana? Di sini misal gatal ya. Gerak ini cuma sekali Bu, tempelin di sini lalu ini gerak-gerak. Kalau gerak ini mah kecil tidak apa-apa beberapa kali juga. Jangan gini. Kalau ini berarti gerakan badan besar nih. Lebih dari 3 kali itu batal. 1, 2, 3. Tapi kalau gini dulu, tek, tuh Bu sekali gerak ya. Ini yang mainnya nih Bu nih, yang kecilnya. Baru setelah itu kembali lagi cuman 2 kali gerak. Nah maka ketika nanti baca tasbih 15 itu pakai ini aja Bu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 1 tuh Bu tuh gini tuh. Kita tekenin ke tangan, oh nandain ini 1. Ntar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. 2 tuh gitu tuh Bu tuh. Jadi ntar kalau udah kembali lagi ke sini itu udah 15. Gitu ya Bu ya, bisa dipahami ya. Ditekanin ke sini nih Bu nih. Ntar giliran tangan yang ini tekeninnya ke sini Bu. Gitu tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Gini nih, ditekenin ke sini ke perut. Jadi kita ngerti ini udah berapa. Ntar kan balik lagi ke sini yang sebelah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Waktu jadi gini kaget tangannya begini. Ini gini nih, tangan tetap gini Bu ya. Tangan tetap gini tapi ditekenin ke ini nih, ke tangan nih. Jarinya jangan gini. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi gini atuh tangannya teh aji meureun. Tekanin gini nih Bu nih. Tetap ke gini Bu ya, tangannya Bu yang gini nih. Nah, gitu. Tekan tetap ini yang bagian kiri ke sini ya. Nah, 15 sebelum Fatihah 15. Lalu setelah surah. Surah yang pertama kuliah aja Bu, yang pendek. Surahnya apa? Kuliah ya. Nah, 10 setelah surah. Surahnya tadi rakaat pertama kuliah. Jadi misalkan waladhdallin amin. Jeda a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis lakum dinukum waliyadin. Baca lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10. Lalu setelah itu kan langsung ruku ya Bu ya. 10 ketika ruku. Jadi Ibu ini menggantikan bacaan yang biasa kita baca. Subhanallah, subhana rabbiyal. Ya bukan a'zimi itu teh itu ya. Jadi kita benerin lagi nih. Kalau sujud kan a'la ya, tapi kalau ruku bukan a'zimi itu. Gini nih, subhana rabb pakai tasydid nih. Subhana rabbiyal azimi. Ini tulisannya nih. Bukan a'zimi. Azimi. Kalau a'zimi kan gini tulisannya ya. A'zimi. Kalau ini nih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal
Ya, bukan azimi ya Bu ya, tapi subhana rabbiyal azimi wa biham. Kalau sujud mah subhana rabbiyal a'la. Bener itu mah Bu. Nulisnya adalah a'la kayak gini nih. A'la gitu. Tapi kalau ruku mah bukan azimi tapi azimi. Nah, untuk menggantikan bacaan ini Bu, ini juga sama tasbih juga. Untuk menggantikan bacaan ketika ruku adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maka ini digantikan dengan bacaan tasbih tadi Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 10. Lalu setelah itu kan ruku nih. Kemana lagi? Ini ya begini Bu. Subhanallah. Begini nih. Tuh tekenin ke ya. Bu Haji Maya belum? Ya, mendingan nanti ibu-ibu kalau apa ya di sinilah, ayo kita boleh Bu, ibu-ibu ada waktu sempat kapan misalkan Isa ya jam 8 hayu. Kalau di musola kan biasanya nisfus Sa'ban ya. Gitu ya. Ya cobalah kita latihan dulu, mau di sini, ayo di sini juga bisa lah buat berapa orang segini mah bisa. Ayo kalau ibu-ibu apa namanya? Ini untuk latihan, kalau ibu bersedia, ayo silakan tentukan waktunya kapan. Mau siang boleh, tapi jangan habis. Siang 4 rakaat sekali. Iya, tapi nggak apa-apa sih, dua-dua juga boleh. Mau siang boleh, mau malam boleh. Kalau ibu-ibu mau. Lalu setelah itu, Sami Allahu liman hamidah. Nih 10 ketika i'tidal Bu. 10 ketika i'tidal, menggantikan bacaan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan selanjutnya digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu Bu. 10. Lalu setelah itu kan kita sujud ya. Allahu akbar, sujud. Nah, ketika sujud pertama, ketika sujud 1 10 Bu, menggantikan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Menggantikan itu diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Ini baru rakaat pertama ya? Betul, rakaat pertama. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah 10 ketika duduk di antara dua sujud ya. Ketika duduk. Jadi untuk menggantikan bacaan Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, bacaan itu tuh digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Lalu setelah itu kan sujud yang kedua ya Bu ya. Sujud yang kedua 10 kali lagi baca tasbih ketika sujud kedua. Coba kita hitung Bu. 1, jadi belajar ngitung Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa? Nah, 75 Bu. 1 rakaat. Setelah sujud yang kedua kan kita naik lagi nih. Allahu akbar, jangan ngangkat tangan ya Bu ya. Allahu akbar. Lalu balik lagi ke sini Bu. Sebelum Fatihah berapa? Nah, pada rakaat kedua nih Bu. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, 15 lagi sebelum Fatihah. Setelah itu baca surah Fatihah. Surah yang keduanya pakai Al-Ikhlas aja yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya diulang lagi Ya, kan, ya. suka lupa ini teh Bu kalau belum terbiasa mah. Balik lagi ya. Ya kalau lupa, sunnah maupun wajib diharuskan sujud sahwi. Nah itu dia tuh, makanya biasakan diri. Nih ingat, hati, otak kita nih, lu sekarang lagi sholat tasbih. Ingat ya, ntar abis qul huwallahu itu jangan langsung ruku. Assalamualaikum. Gitu ya. Ini nih apa namanya, emang harus Bu. Soalnya sambil ngapalin jadi lupa. Ya, itu Bu, ntar abis qul huwallahu tasbih lagi 10 kayak tadi ya. Ntar ruku lagi
Ruku gantikan bacaan tadi subhana rabbiyal azimi dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah dan selanjutnya. Setelah itu i'tidal 10, sujud lagi 10, duduk 10, sujud yang kedua 10. Lalu setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi. Dapat tuh 2 rakaat. 2 rakaat lagi Bu, karena tasbihnya baru berapa? 100. Makanya nggak bisa tuh apa-apa teh ini mah suka nawar mulu ini. Suka nawar mulu ini mah. Kayak gini teh itu sekarang kan misalkan nih kejar target ya, kayak Gojek misalkan. Targetnya kalau 100 kali tarikan baru dapat bonus. Ini baru 75, ya bonusnya nggak keluar gitu. Coba ada duitnya. Iya kan ini mah duitnya berupa pahala, misalnya duit mulu lu mah. Mulu mata duit. Sudah kerja sudah. Ya ibu makanya kalau yang ibu-ibu lama mah insya Allah udah sering di sini. Maka untuk ibu-ibu yang baru ya ayolah Bu. Nanti mau malam apa ibu minta izin sama suami atau enggak misalkan mau sama suaminya ke sini nggak apa-apa tuh. Si bapaknya masih suruh ngobrol gitu di sini. Ayo kalau malam akan lebih sendu ya. Kalau bulan puasa nanti mah ya terbiasa ibu-ibu makan suka ikut i'tikaf ya pada malam ganjil itu pun juga. Nah, setiap malam kan kadang tahajud, kadang tasbih. Aduh kerang juga mulut ya, apa namanya? Sejam setengah, aduh siaran teriakan. Kalau belum terlatih mah ini teh. Iya. Itu baru 1 rakaat. Berdua ya. Dua Nah. laginya mah sama. Ya. Baik ibu-ibu, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama yang biasa saya lakukan yang ini. Ada juga nanti cara yang kedua Bu. Jadi nanti kalau ibu misalkan diajak sholat di Al-Iman atau di mana saja, menemukan cara yang berbeda, nanti akan kita bahas Bu, biar kita tidak jadi perdebatan. Ya baik ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini Bu, 2 rakaat lagi nanti sama caranya kayak gini. Maka ibu nanti malam pengen coba jajal lah, coba-coba jajal. Nanti malam ibu coba lakukan. Nggak lama lah, paling lama untuk pemula itu 20 menit lah. Jadi sholat tasbih ini Bu, kata Nabi itu kalau kalian mampu setiap malam. Kalau kalian tidak mampu setiap malam, fafi kulli jumu'atin, setiap malam Jumat. Kalau setiap malam Jumat kita nggak mampu, fafi kulli syahrin, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak mampu, fafi kulli sanatin, setahun sekali. Kalau nggak kuat setiap tahun sekali, fafi kulli hayatin, seumur hidup. Seumur hidup sekali aja kita nggak kuat, udah sholatin aja. Sholatin udah. Nah maka ibu, ayolah nanti malam ibu kerjakan, mau benar mau salah, ya Allah saya sudah belajar. Nanti tulis pengalaman pertama ibu, mau tulis di grup, saya salah, ya tidak apa-apa. Gitu. Nanti untuk cara yang kedua insya Allah Rabu besok. Ini sekali lagi dalam rangka kita memohon ampun ya Bu ya kepada Allah. Baik ibu-ibu tidak diperpanjang, yang penting ibu-ibu diresapi aja. Ibu silahkan tentukan waktunya kalau memang kita mau di sini. Ayo kita sholat tasbih mau siang mau malam. Kalau wayang gini kan termasuk haramnya sholat ya Bu ya. Tidak bisa kalau ba'da asar mah. Kalau bisa ya kalau mau siang jam 10 atuh. Tapi kalau mau malam ya jam 8. Ya gitu. Maksudnya kalau memang pengen di sini. Ayo ibu sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umi tuh ngitungnya pakai sajadah nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ada titik-titik lah. Iya. Balik-balik iya loh. Silakan dengan berbagai macam metode dan cara. Tapi
Ya. Pokoknya dengan berbagai macam metode silahkan, yang penting tidak apa-apa Bu. Yang penting mah mau lebih baik. Ya, alhamdulillah. Ibu minta air putih. Ada yang panas di situ tuh, yang itu kayaknya masih panas. Kurang. Ada di peserta.